Halo semuanya. Oke, halo lagi teman-teman. Ya, hari ini kita ketemu lagi nih di episode perdana kita. Nggak perdana lagi dong, udah episode 1 dong. Iya, topiknya kan tapi yang pertama. Ya. Kemarin baru perkenalan. Oh iya, betul. Oke. Iya. Tapi sebelum itu, apa kabar? Ya, terima kasih sudah menjawabnya. Jadi ini kan kita berdua doang ya, jadi nggak bisa dengar mereka dong. Enggak, lu apa kabar? Oh gua. Iya dong. Oh gua. Gua baik, baik, baik. Lu apa kabar? Baik Ih, juga. garing. Enggak lah, gak garing lah. Keluarga lu gimana? Baik. Oh gua baik, baik. Baik juga. Baik. Oh, keluarga gue juga sih baik nih. Cuman ada ya namanya keluarga ya. Adalah masalah ini dan itu. Waduh. Cuman ya sudah selesai aman. Oh gitu. Mm-mm. Terus kalau ngomong-ngomong soal keluarga nih, lu pernah kebayang gak sih keluarga itu kadang nggak seperti keluarga? Hah? Gimana tuh maksudnya tuh? Ya kayak asing aja gitu. Asing. Mm. Kan keluarga harusnya jadi tempat yang hangat, tempat kita bisa jadi apa adanya, tempat kita saling terbuka. Cuman kadang nggak kayak gitu kan? Apa gue doang? Apa lu doang? Apa lu juga gitu? Kalau gue sih merasa jadi apa adanya justru di keluarga justru. Misalnya ya gua ya dari kecil ya, nah maksudnya tinggal sama keluarga, orang tua khususnya. Jadi apa adanya di sana. Misalnya kayak ya mut-mutan, ngambek-ngambekan, mau ini mau itu ya di keluarga gitu loh. Toh kalau di lingkungan nggak bisa kayak gitu. Cuma kalau masalah terbuka atau enggak, nah itu beda cerita. Gimana tuh? Ya kalau di gue sendiri ya, kalau di gue sendiri sih eh nggak tahu ya, mungkin ada beberapa keluarga atau budaya yang berbeda. Kalau gue sih eh, dididik bertumbuh di keluarga yang gimana ya ceritanya, bukan ceritanya sih, maksudnya ngegambarnya itu ya udah keluarga ya udah kayak cuma aktivitas sehari-hari aja, kayak lu bangun terus lu makan, ada acara keluarga ya ikut, cenderungnya makan juga gitu, ngumpul sama keluarga, ngobrol-ngobrol. Tapi kayak kalau mau ngobrol lebih deep, misalnya kayak urusan kerjaan lah, kalau urusan percintaan lah, asik. Aduh, tes. eh atau urusan pertemanan gitu ya, misalnya yang kayak toxic friendship atau kayak ada masalah apalah, itu bukan ke keluarga, justru keluarga kayak nggak tahu apa-apa. Kenapa tuh kira-kira? Nah, itu kalau dikulik kayaknya agak 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 lumayan panjang nih. Jadi untuk kalian guys yang dengerin ini, siap-siap ini guys. Dengerin aja dulu. Kayaknya ini akan jadi episode yang lumayan panjang nih untuk pertama kalinya nih. Untuk episode pertama maksudnya. Kita coba. Kalau udah bosan ntar gue cut tendang gas. Iya, nggak apa. Kalian bisa skip kok, bisa skip nanti endingnya nanti Langsung ada di ending aja. langsung ada grand prize ya. Voucher berhadiah ya. Kita udah siapin beberapa ya gitulah. Jadi dengerin aja dulu guys. Iya. Gitu. Jadi kalau menurut gua gitu. Apa ya gimana? Tadi kalau Kenapa? gua, Menurut lo kenapa? nah Tadi kalau menurut gua pertanyaannya. kenapa? Enggak, jangan kenapanya dulu. Kalau lu gimana? Apakah gitu juga atau enggak? Maksudnya masalah Eh, kalau gua tergantung topiknya dan ke siapa ceritanya. Kalau topik yang misalnya pertanyaan tentang saran mau ambil keputusan, ya gue tanya ke bokap nyokap. Cuman gue lebih terbuka ke nyokap. Kenapa begitu? Karena mungkin dia lebih itu ya, lebih apa? Nggak nggak langsung ngekat gitu maksudnya. Jadi masih ada tukar pikiran. tukar pikiran gitu. Meskipun ujung-ujungnya suka ya udah pakai yang pikiran dia gitu. Cuman nggak langsung ke sana gitu. Kalau bokap lebih lebih strict lah. Lebih A ya A, A B ya A, B B gitu. ya B gitu. Jadi gue merasa gue lebih dekat sama nyokap gue gitu.
Dan kalau ditanya segala topik bisa diomongin nggak? Sama porsinya menurut gua ke teman dan ke orang tua. Cuman kalau ditaker memang lebih banyak ke temen. Cuman apakah nggak bisa diomongin ke orang tua? Bisa juga gitu. Hmm. Sebenarnya kalau ditanya ya, kalau eh, apakah ini hal yang buruk, apa hal yang bermasalah gitu, maksudnya ketika lu ngerasa, kita pakai konteks kayak temen tuh kayak lebih daripada keluarga, karena di saat lu butuh apa, kadang-kadang lu cari temen lu dulu gitu, bukan cari keluarga lu dulu. Itu gue ngerasa kepikirannya kayak gini, kadang-kadang kita punya masalah nih ya, ketika punya masalah misalnya lagi kesusahan lah, berat lah dalam masalah apapun lah, misalnya yang simpel-simpel dulu gitu ya. Mungkin itu kalau yang masalah sehari-hari bisa lah ke keluarga lah, misalnya kayak kata ya, kalau gue sih masih kadang-kadang suka kayak gini, misalnya kayak gue lupa nih, gue udah beli barang ini kayaknya, gue lupa taruh mana gitu ya, gue tanya emak gue sih itu kayaknya emang emak itu punya sense of radar tentang barang sesuatu tuh, inget gitu, mak ini punya gue ini di mana ya, oh di sini sini sini, oh iya bener gitu. Benar. Iya, malah cari sendiri, udah cari sendiri gitu loh, cari sendiri tempat itu nggak muncul, pas kita kasih tahu baru muncul, entah apa Diumpetin dulu iya kali. apa kayak diumpetin dulu kayaknya, gue juga bingung lah ya gitu. Nah kalau masa yang lebih udah konteksnya berat nih, misalnya kayak udah eh, lumayan berat lah, sampai lu bikin susah jalanin hidup lah, lu kayak wah stres lah inilah, itu kayak nggak bisa keluarga. Kenapa? Menurut gue nih, kadang-kadang lu kalau mau cerita, lu tuh ekspektasi ke orang lain itu eh, mengharapkan nggak cuma didengar doang, tapi lu butuh solusi dan perlu apa, kayak feedback lah, feedback dari orang tertentu. Satu. Kedua, semakin lu banyak cerita, semakin lu banyak open gitu ya, keterbukaan gitu ya, lu terbuka dengan orang lain, secara nggak langsung kan lu bangun koneksi, relation dengan orang tersebut. Nah, kalau ke temen, lu bangun relation kayak gitu, one day, gue kepikiran gini aja sih, sebenarnya entah mengapa, ya namanya juga kalau ke temen juga itu mulai dari orang asing ya. Kita maksudnya ini kayak gini kita aja nih kan. Kita juga dulu ya lahir nggak langsung bareng gitu kan, nggak kayak Betul, kembar betul. dempet gitu, bukan. Betul, betul. Kita juga baru ketemu di tempat, suatu tempat gitu kan. Yoi. Suatu tempat kita ketemu, baru ketemu, ya ngobrol. Dan one day juga mungkin tiba-tiba lu sama gue juga nggak bakal ketemu lagi juga bisa gitu loh. Betul. Kalau keluarga itu beda. Keluarga lu mau dia kemanapun, mau dia pergi ke, mau dia ada masalah ke, ada misalnya kayak ya amit-amit ya, maksudnya jangan sampai doain kayak gitu juga. Tapi entah mereka pergi kemanapun, labelnya tetap keluarga kita gitu loh. Misalnya lu punya saudara, ya dia mau kemanapun dia tetap saudara gua gitu loh. Mau dia pergi kemana kayak gitu. Jadi itu yang menurut gua tuh ngerasa beda di situ. Karena gini, kalau gue cerita ke temen nih, terus dia tiba-tiba jadi toksik lah misalnya lah, gue cut bisa gitu loh. Wah ini udah nggak bener nih, udah nggak sehat nih buat hidup gue juga gitu loh, merusak lah contohnya. Ya udah gue cut. Nah tapi kalau keluarga gimana? Ya gue nggak bisa cut gitu loh. Mau gue cut pun juga ya ujung-ujungnya itu juga keluarga gue gitu. Makanya gue kayak sebenarnya kayak punya rasa takut ya jadinya. Kayak lu takut cerita terlalu dalam, sampai kalau lu mau cut nanti kayak karena kayak dia udah nggak ini nih, beda paham lah, karena pasti ada beda paham lah lu gimana dengan orang tua kayak atau ini saudara ya, pasti ada beda paham. Nah cuma kan kalau beda paham gitu lu mau cut kan nggak bisa gitu. Makanya gue ngerasa kalau di flashback gitu ya, dari kecil sampai sekarang, kalau cerita masalahnya cuma simpel-simpel aja, misalnya paling hobi, kayak ya kalau nanti kalau di sekolah ada apa ya biasa-biasalah, simpel-simpel aja lah cerita-ceritanya. Kalau yang cerita dalam nggak bisa keluarga karena ada kayak gitu. Apalagi lu ketemu setiap hari gitu loh. Yang cenderung kalau kadang-kadang kan lu nggak enak ya cerita, aduh gue udah cerita ini nggak enak nih rasanya jadinya. Yaudah deh, kalau ngomong ke temen kan ya udahlah, bisa nggak ketemu dulu, kayak mungkin karena awkward lah.
takut apalah, misalnya takut dia punya pemikiran yang jelek terhadap kita. Tapi kok keluarga kan mau nggak mau ketemu tiap hari. Itu loh. Makanya kalau masalah terbuka soal cerita ya, itu ya bedanya di situ aja sih dibandingkan sama temen. Ya kenapa kayak cenderung gua ngelihat kalau temen porsinya lebih gede daripada keluarga, tapi dalam konteks tertentu sebenarnya. Kalau masalah trust juga sebenarnya ya, wah ini kalau trust sih susah sih ya. Jadi konteksnya masalah obrolan terbuka dulu aja lah, masalah cerita-cerita hidup aja dulu. Kalau menurut gua itu lebih ke cara pandang dan pemikiran orang tuanya sih. Karena ada juga yang seterbuka itu dan orang tuanya pun penanggapannya seterbuka itu cara pikirnya. Jadi respon yang diberikan pun nggak terasa menyudutkan, nggak terasa menghakimi. Jadi anaknya pun nggak takut buat cerita. Jadi dia punya rasa aman kalau gue cerita. Ya dia papa gua, dia mak gua nggak akan dibuang, bener kata lu, nggak akan dibuang dan nggak akan dimusuhi atau disinisin juga gitu. Ya toh dulu pas kecil pasti setiap orang ya kalau misalnya nakal lah di sekolah ya dulu pasti papa mama kita kan pernah nakal juga dong. Misalnya kalau kita ngomong konteksnya sederhana dulu nih, nakal misalnya, ataupun misalnya papa mama kita misalnya apa, perokok misalnya. Terus kita jadi ngerokok gitu, takut kan, aduh takut nih gue ngerokok nih misalnya nih. Dulu tapi papa kita ngerokok, sekarang udah enggak misalnya. Terus kita ketahuan ngerokok nih. Nah kan kita nggak tahu apa yang dia udah alami dari kecil, yang kita lihat sekarang mungkin dia nggak gitu lagi. Tapi kan kita jadi takut karena ketidaktahuan informasi itu kan. Nah tergantung responnya menurut gue sih, seterbuka apa cara pandang orang tua kita gitu. Cuman kalau yang ngomongin ke hal yang udah absolut gitu ya, udah saklek, ya nggak bisa open minded juga. Misalnya kalau dia cowok mau jadi cewek, jangan bahas itu. Wah, jangan. Itu terlalu berat ya, itu Terlalu berat. Itu episode 200 sekian lah. itu nanti lah, itu nanti tuh kita kumpulin kekuatan. Iya, kumpulin kekuatan, data-data, informasi ya. Atau misalnya apa namanya, gue melakukan kejahatan nih gitu, mau merampok misalnya. Waduh. Ya gitu kan udah pasti yang udah salah gitu kan. Nggak mungkin dong se-open mindednya akan didukung dong, seterbukanya dong, nggak mungkin. Tiba-tiba bapak lu bilang, wis, ini dia yang kutunggu nak. Ini dia magnesnya berhasil. Bagus nak. Ya nggak mungkin gitu. Nah, jadi tergantung menurut gua sih gimana. Cuman memang tipikal orang Asia ya, orang yang apa ya, didikannya saklek gitu, hierarkinya tinggi gitu, harus hormat, nggak kayak culture orang bule gitu kan, yang manggil orang tua panggil nama gitu kan, body banget gitu maksudnya. Budayanya ya kan. Orang Hey tua, Joe gitu. Orang tua kayak temen ya. Yoi, orang tua kayak temen. Kalau di sini kan hormat banget kan. Jadi ada rasa enggan itu. Apa mungkin perlu dicoba kali? Next time panggil bapak lu panggil nama langsung. Lu coba dulu deh. Woi bro, kemana aja bro? Gue sih gak berani. Gue takut digampar. Dilempar gue kayak taruh. Kayak gitu. Mak gue pulang gitu kan. Sis, udah masak apa sis? Nggak boleh ya, nggak boleh, jangan ditiru. Tadi coret dari kakak gimana? Diusir kalian. Kayak gitu menurut gua sih. Dan nggak bisa dipungkiri juga ke gaya apa ya, gaya didikan di dalam rumah itu mempengaruhi kedekatan kita terhadap orang tua, yang mempengaruhi yang tadi lagi, keterbukaan dalam cerita, sehingga lebih nyaman cerita ke temen karena lebih mengerti, lebih diterima, lebih nggak dihakimi. Cuman kalau kita ngomongin penerimaan yang mau kayak gimana pun, gue masih belum menemukan orang tua yang nggak terima anaknya sebobrok apapun gitu. So far, kalau di luar sana ada, gue belum ketemu mungkin.
Tapi sampai hari ini yang gue tahu ya, meskipun setidak terbukanya itu, setidak apa ya, kita agak rasa enggan gitu buat terbuka sama orang tua. Cuman ketika kita lagi udah di titik terendah, ya orang tua kita bakal tetap terima kita apa adanya. Gitu. Iya sih, harusnya. Tapi berarti emang pola asuh itu mempengaruhi banget dari kecil. Karena gue ngerasa kalau ngeliat memang mungkin sampai sekarang ini bukan semua, artinya semua keluarga kayak gitu dan semua orang tidak cerita ke keluarganya ya. Maksudnya ada mungkin beberapa orang yang justru lebih dekat sama keluarga gitu loh. Betul. Justru yang anak rumahan, enggak juga anak rumahan ya, tapi emang deket aja gitu loh. Mungkin Benar. dari kecil emang suka cerita, juga orang tuanya juga suka cerita ke Benar. anaknya dan saling cerita, tukar pikiran. Benar. Jadi udah dikasih kepercayaan semenjak dini, sejak kecil, bahwa ya gue bisa trust nih sama anak ini. Jadi gue bisa cerita juga biar ngajarin bahwa cerita ke orang tua itu justru yang nomor satu. Ya mungkin orang tuanya bangun kayak gitu. Makanya mungkin jadi ada beberapa yang berbeda situasi kayak gitu. Benar, Cuma benar. ya sayangnya, ya bukan disayangkan juga sih. Cuma kalau hidup gua sendiri ya, kalau sampai sekarang ini ya kebangunnya gitu. Justru lebih banyak ceritanya ke teman, bukan ke keluarga. Apakah menurut gua itu hal yang kayak wah ini anak durhaka nih nggak cerita keluarga? Menurut gua sih ya nggak juga gitu loh. Toh tolak ukur elu berbakti, wah konteksnya berbakti ya, kepada orang tua bukan cuma karena lu cerita doang. Betul. Gitu loh. Jadi banyak hal yang memang apa ya, menjadi tolak ukurnya gitu, dan nggak bisa cuma satu itu doang. Benar. Contoh misalnya kalau hal-hal yang lebih modern, kita punya masalah. Kan kalau kita cerita ke orang tua, belum tentu mereka ngerti kan. Maksudnya Misalnya, aduh, akun YouTube gua ke-hack nih. Gimana? Random banget ya. Atau misalnya, ini gua, M-banking gua ke-hack nih misalnya. Gua ke apa? Ke fraud gitu. ya sekali lagi, berarti balik lagi tergantung orang tua masing-masing, keluarga masing-masing. Bener. Kalau yang pikirannya elusi gitu kan bisa jadi terjadi penyalahan. Betul. Padahal banyak faktor, nggak tahu emang lagi Iya, canggih, namanya lagi juga. lagi sial, Iya. lagi tidak waspada. Cuma gue kaget. Tapi ya, oh ya maksudnya ya, berarti mungkin misalnya nih kalau masalah gadget ya, misalnya kalau masalah modern, dalam konteks kita nggak cerita karena mereka nggak paham. Mungkin kita kalau ya orang yang suka cerita ya, misalnya anaknya suka cerita nih, terus orang tuanya dalam tanda kutip gaptek gitu ya, pasti tetap cerita. Tapi gimana bawa ceritanya ya pakai bahasa yang lebih sederhana. Misalnya tadi M-banking kena fraud lah gitu, ya pasti akan ngomong, aduh, aku kena tipu nih, misalnya. Tipu di mana? Nah, tipu di mana ya? Tipunya ini lewat HP, ada ternyata penipuan nih. Kok bisa? Jadi ya gitu dijelasin pelan-pelan lah. Pokoknya Iya. ya. Tapi kan jelasin kayak gitu Susah, kan? ya lumayan susah ya. Iya. Ya, tapi kan orang tua juga tahu intinya Betul. kena tipu gitu. Jadi Betul. toh orang tua juga maksudnya sebagai orang tua harusnya yang di concernnya endingnya gimana? Apakah lu nggak apa-apa? Gitu, apa lu mau uangnya lagi atau enggak gitu ya, maksudnya pasti lebih care maksudnya tentang elunya, anaknya gitu, bukan masalahnya gitu kan, harusnya. Iya gak sih? Oke. Tergantung lagi ya. Tergantung lagi Tergantung makanya. lagi. Memang jadi kalau gua lebih ya udah gua akan cerita hal-hal yang tentang hidup lah misalnya. Tapi yang teknis-teknis ya udah gua jalan Misalnya, sendiri. Ya, main PC misalnya. Ya. Udah nge-lag nih. Iya. Terus cerita kan. Gak ngerti kan. Kecuali nontonnya IT juga. Bener. Gitu, ya benar-benar. Kayak gitu. Yang butuh nasihat hidup, pandangan hidup, nah itu gue cerita lah. Nah, tapi kan kalau ngomongin pandangan hidup nih misalnya, kan Dan budaya yang sedang
terjadi atau gue percaya dan orang tua gue percayai. Ya, karena itu didikan kan. Didikan. Tapi kalau masalah misalnya nih pandangan hidup nih misalnya, kadang bahkan sering kali ya, gue temuin nih, ini contohnya pakai gue sendiri aja. Misalnya, gue pernah nih tanya nih sesuatu tentang misalnya, nih gimana ya kalau gini ya. Nah, kalau terus orang tua kasih tahu nih, dulu gini. Nah, tapi pas gue dengerin itu kadang-kadang tuh nggak relevan sama kondisi sekarang, karena kondisi dulu yang belum kena gadget gimana, yang sosmed belum begitu, belum, ya maksudnya perkembangan zamannya beda lah. Maka ada beberapa aspek ya, atau beberapa cara yang dulu yang orang tua kita pakai itu nggak bisa dipakai lagi di kita, kayak gitu. Cuma ya itu juga kadang-kadang yang membuat mungkin jadi apa ya, kurang ingin bercerita gitu loh, karena kayak merasa nggak relevan lagi, kayak gitu. Padahal satu sisi sebenarnya kalau dari sudut pandang ya, itu tetap perlu kita tanya sih sebenarnya sih ya, alangkah baiknya. Kenapa? Walaupun mereka nggak relevan ya caranya, dengan apa, nggak relevan situasinya dengan sekarang, tapi cara berpikirnya mereka itu yang perlu kita pelajarin sebenarnya. Benar. Karena ya di saat itu begini, nah tapi kok mereka bisa mikir gini loh. Nah itu loh yang perlu di ambil gitu loh, bukan Diserap. bukan cara secara teknisnya. karena teknisnya belum tentu bisa. Misalnya soal percintaan nih, oh udah kirim surat aja, dulu pakai kirim surat langsung bisa ditembak. Ya kali sekarang kirim surat, ya justru mungkin sekarang Cari kirim surat kantor posnya susah, nggak susah sih maksudnya, tapi kan nggak relevan dengan ya, tapi zaman justru sekarang. kayaknya kalau kirim surat kayaknya lebih dalam sih, karena ngerasa tergantung old siapa yang style. dikirim. Tergantung siapa yang dikirim. Iya. Gitu. Ya betul, setuju. Ya, diselipin duit aja dikit. Aduh. Seripin cek. Nomor rekening gitu ya. Kartu CC gitu. Wah. Kirim ke gua aja. Gitu mainnya. Iya. Iya gitu, benar. Setuju. Ya, jadi buat kalian nih guys, boleh nih cerita-cerita juga gimana sih pandangan kalian buat, benar gak sih teman itu lebih dari keluarga dalam konteks misalnya terbuka atau apapun deh. Misalnya kalian bisa cerita mungkin, dalam hal ini nih gue emang lebih prefer ke teman, tapi kalau soal ini gue lebih prefer ke keluarga gitu. Jadi benar. ya boleh tolong saling cerita juga, mungkin kita juga bisa dapat nih, karena kita juga pengen pelajarin juga gitu loh. Maksudnya ingin belajar juga dari sisi-sisi yang lain. Mungkin ada di bagian mana kita nggak pernah dengar, ternyata ada nih loh yang kayak gini loh. Benar. Tipenya gitu. Setuju ya. Kita tunggu cerita kalian. Kalau misalnya kalian punya cerita yang menarik seputar hal ini, topik ini, boleh banget untuk komen. Thank you semua yang udah denger. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sampai Asik. jumpa. Bye-bye. Bye.